Kemudian yang kedua, wan nafsu an yaminik. Ada nafsu. Nafsu itu an yaminik. Itu katanya di sebelah kananmu. Tad'uka ilal ma'siyah, mengajak ke arah kemaksiatan. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan an-nafsu di sini adalah al-amarah, yaitu nafsu amarah, sifat kesombongan yang ada pada diri manusia. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur atas semua nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, dan juga nikmat rezeki dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqamah menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat junjungan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau, kita diakui sebagai umatnya, dan insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang singkat ini, khatib mewasiatkan mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan sejauh-jauhnya apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat dari sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dikutip dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Jawi, inna iblis, sesungguhnya iblis itu qaimun, ia berdiri, amamaka, di depanmu, yaqulu ilal batil. Jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, iblis itu qaimun, dia berdiri, dan ini senantiasa di depan kita semua. Yaqulu ilal batil, dan iblis itu
mengajak kepada kebatilan. Fa iblis yad'uka ila tarkid din. Dan iblis itu juga mengajak kita untuk meninggalkan agama. Kata Imam An-Nawawi, asy-syari'ah, yaitu syariat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika seorang manusia kemungkinan yang masih lemah keimanannya, setiap manusia itu pasti akan goyang. Itu melihat dari faktor keimanan. Siapapun manusianya, mereka akan digoda oleh iblis. Dan iblis ini, kata para ulama, ada juga dalam bentuk manusia, disebut dengan asy-syaitan. Dan iblis dalam bentuk manusia ini juga mengajak kepada kemaksiatan, merayu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Faman ajaba iblis zahaba anhu ad-din. Ketika dia menjawab atau mengiyakan apa yang dikatakan oleh syaitan atau iblis, zahaba anhu ad-din, maka hilanglah agama darinya. Kata Imam An-Nawawi, yaitu asy-syari'ah, maka ia akan meninggalkan syariah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika ada seorang manusia, siapapun dia, mereka faham yang mana yang hak, mereka juga faham terkadang. Tetapi terkadang hak itu mereka tinggalkan. Bahkan mereka juga terkadang mengerti mana yang batil. Ini yang benar. Mereka faham ini benar, ini enggak benar. Tetapi mereka lebih suka mengerjakan yang tidak benar. Untuk melakukan yang baik itu sulit sekali. Padahal kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu nilainya sangat tinggi, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya datang ke masjid untuk mengikuti salat berjamaah. Terkadang ini berat sekali, sangat sungguh berat. Tetapi terkadang ketika melangkahkan kaki di tempat yang tak benar, itu sangat senang dan itu mudah. Apalagi sekarang modelnya media sosial, melihat TikTok, Facebook dan sebagainya. Ketika melihat wanita yang nggak benar, itu senang sekali. Tapi ketika melihat kata-kata nasihat, ceramah-ceramah agama, itu di-scroll, dilewatkan. Tapi kalau melihat wanita yang buka aurat, itu ditonton, dilihat sampai selesai. Ini artinya bahwasanya mereka sudah terjangkit. Mereka terkena menjawab, mengiyakan apa yang dibisikkan oleh iblis la'natullah alaih. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu ya yang pertama, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, wan nafsu an yaminik. Ada nafsu. Nafsu itu an yaminik. Itu katanya di sebelah kananmu. Tad'uka ilal ma'siyah, mengajak ke arah kemaksiatan. Kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan an-nafsu di sini adalah al-amarah, yaitu nafsu amarah, sifat kesombongan yang ada pada diri manusia. Ketika mereka punya harta yang berlebih atau memiliki
pangkat dan sebagainya. Ya. Atau mereka juga orang yang banyak ilmunya. Ini terkadang orang yang banyak ilmu bisa juga mendatangkan kesombongan. Na'udzubillah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu katanya tad'uka ilal ma'siyah. Nafsu amarah itu mengajak kepada kemaksiatan, kesombongan. Karena ini merupakan bahagian daripada sifatun min sifat iblis. Al-kibru, sombong. Karena sifatnya orang yang sombong itu batarul haq, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sifatnya batarul haq, menolak kebenaran. Jadi orang yang sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas. Dan mereka anggap enteng dengan orang lain. Artinya ia merasa dia lebih baik dari orang sekelilingnya. Ketika ia berbicara, maka pembicaranya harus diikuti. Dan mereka tidak mengikuti pembicaraan orang lain. Artinya dia menganggap dia lebih baik. Dan ini merupakan sifat dari sifat iblis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kata Abu Bakar, "Wa man ajaba an-nafs dhahaba anhu ar-ruh." Jadi orang yang model seperti ini, kata beliau, orang yang menurutkan hawa nafsunya, amarahnya, menurutkan sifat kesombongan yang ada pada dirinya, dan itu diikutinya, seolah-olah dhahaba anhu ar-ruh, maka lepaslah ruh dari jasad. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal hawa an yasarik. Dan juga ada al hawa, nafsu. Maksudnya adalah ila muradiniha. Ini nafsu yang sangat terendah sekali. Artinya mengarah kepada perbuatan yang sangat rendah sekali. Yad'uka ila syahwat. Ini mengarah kepada asyahwat, kenikmatan yang dilarang. Waman ajabal hawa, dan orang yang memperturutkan nafsu hawa, zahaba anhu al-aql, maka hilanglah akal sehat. Ini orang yang memperturutkan syahwatnya. Dan ini juga bahagian daripada sifat yang dibisikkan oleh iblis tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka tak heran kita melihat ya, beberapa kasus orang tua, kakek-kakek yang memperkosa cucu kandungnya. Bahkan seorang ayah juga menzinahi anak kandungnya. Karena apa? Karena memperturutkan al-hawa. Dengan nafsu hawa, kata Abu Bakar As-Siddiq, zahaba anhu al-aql, sehingga hilang akal. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini yang ketiga. Mudah-mudahan penyakit yang model seperti ini Allah hilangkan dari kita. Yang keempat, wad dunya min khalfin. Ada dunia di belakang kita. Ad-dunya. Kata baginda Rasul SAW, ad-dunya darul mihad. Bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian semata. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Artinya kata Abu Bakar As-Siddiq, dunia ini tempat kita memilih. Kita mengarah kemana? Inilah kesempatan kita untuk memilih. Kalau kita ingin memilih yang terbaik, maka kita akan melakukan yang terbaik. Ketika kita tidak melakukan yang tidak baik, maka kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Wa man ajaba dunya zahabat anhu al-akhirah. Orang yang memilih dunia, artinya dia fokus untuk memilih dunia saja, itu sudah pasti mereka akan melupakan akhirat.
Karena ada pepatah mengatakan, pepatah Arab, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jadi orang yang beramal untuk dunia itu, dia perasaannya, dia menganggap dia akan hidup selamanya. Perasaannya dia hidup selama-lamanya. Membentak, membunuh, macam-macam kejahatan yang dia lakukan, dia nggak takut. Kenapa? Dia merasa dia akan hidup selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan orang yang berpikir untuk akhirat itu, dia akan merasa seolah-olah dia akan mati besok pagi. Karena tidak ada satupun manusia di antara kita yang tahu kapan akan mati. Banyak orang yang kita lihat sakit, terkadang di hati kita mengatakan kemungkinan orang tuanya lewat. Rupanya tak lewat-lewat, sehat, panjang umurnya. Dan ada orang yang sehat, masih muda, gagah, kokoh. Tiba-tiba kita mendengar pengumuman dia telah meninggal dunia. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Makanya kata Abu Bakar As-Siddiq, inilah dunia tempat kita memilih. Kalau kita ingin yang terbaik, ya, kita meninggal nanti masuknya ke dalam kubur. Kubur itu menjadi rawdatan min riyadil jannah. Lalu selesai dari kubur kita akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kita yang memilih. Ingin yang baik, maka berbuat baik. Kemudian yang berikutnya kata Abu Bakar As-Siddiq yang kelima, wal a'dha'u an haulik. Dan ada anggota tubuh kita ini di sekitar kita, sekeliling kita. Mata, terkadang mata ingin melihat yang tak baik. Kemudian ada telinga, telinga juga terkadang suka melihat yang tak baik. Ada kaki, kaki juga terkadang suka melangkahkan yang tak baik. Tangan suka meraba yang tak baik, memegang yang bukan mahramnya, melihat yang porno-porno dan sebagainya. Itu lebih nikmat dia daripada melihat yang baik, atau melangkahkan kakinya untuk di rumah Allah, atau majlis zikir, majlis ta'lim. Itu sungguh berat sekali. Banyak pengajian, bahkan di rumahnya ada, dekat rumahnya, selangkah di rumahnya ada pengajian, selangkah dari belakangnya ada majlis zikir dan sebagainya. Itu berat. Tapi ketika ia mendengarkan sebuah informasi di tempat yang jauh pun, tapi tempat itu bentuknya kemaksiatan, dia lebih senang, lebih suka ke sana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ini artinya mereka sudah dirusuki oleh iblis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunub. Hakikatnya memang tubuh ini, mata, kaki, tangan, karena dikuasai oleh iblis tadi, tad'uka ila dzunub. Lebih senang mengarah ke perbuatan dosa, az-dzunub. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, kita harus berpikir menggunakan akal sehat kita, bahwasanya kita harus bedakan mana yang hak dan mana yang bohong. Jangan sampai hasrat syahwat al-hawa tadi mengalahkan al-aql, akal kita. Ya. Nafsu mengalahkan akal sehat kita. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Wa man ajaba al-a'dha dhahabat anhu al-jannah. Barang siapa yang memperturutkan, mengiyakan tubuhnya, ya, matanya diarahkan ke maksiat, dia jalankan. Tangannya untuk mencuri, korupsi dan sebagainya, kakinya, ketika semuanya itu ia perturutkan, maka zahabat anhul jannah, maka hilanglah syurga pada dirinya. Artinya dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir kata Abu Bakar As-Siddiq, wal jabbaru fauqaka wal jabbaru fauqaka. Kemudian ada Tuhan di atasmu, yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Ada Tuhan di atas kita, Allah Subhanahu wa taala, yad'uka ilal jannah, mengajak kita ke syurga, wal maghfirah, dan senantiasa menerima keampunan. Wa man ajaba Allah dhahabat anhu as-sayyi'at. Jadi orang yang
mengiyakan apa-apa yang diperintahkan Allah, maka dia selamat. Maka terhindarlah ia dari as-sayyi'at, perbuatan buruk. Wa nala jami'il khairat, maka semua kebaikan-kebaikan akan berkumpul pada diri. Artinya apa? Orang yang taat, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiyakan apa-apa yang dikatakan Allah itu, mereka akan menjadi orang yang taat. Dan juga mereka akan menolak kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.